Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kakak Rensi. Iya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu online. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau mengajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita menyanyi pujian Halo halo, hello hello, hola hola. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu cucu-cucu? Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu cucu-cucu? Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah, kita masih menyanyi lagi satu lagu pujian, yaitu yang berjudul Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Kita nyanyi sama-sama ya. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Kita akan menyanyi pujian lagi. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Kita nyanyi sama-sama ya. Sambil berbalas-balasan. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam ku selalu bergirang. Mari kita membaca Mazmur bersama-sama. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, kita buka bersama-sama ya di Mazmur 3 ayatnya yang ketiga. Saya ulangi, kita buka bersama-sama Mazmur 3 ayatnya yang ketiga. Kalau sudah dapat nanti kita baca sama-sama ya.
Kita baca sama-sama. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Amin. Amin. Nah adik-adik, hari ini juga kakak mau mengajak semuanya kita datang kepada Tuhan untuk mengaku setiap dosa dan kesalahan kita di hadapannya, baik itu yang kita sengaja maupun yang kita tidak sengaja, bahkan kepada orang tua kita, kepada teman kita, kepada guru kita. Hari ini kakak mau mengajak semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon, kami diampuni dari setiap kesalahan yang telah kami perbuat kepadamu, kepada orang tua kami Tuhan, kepada saudara-saudara kami, kepada guru kami, teman-teman kami. Kami mohon Tuhan mau mengampuni kami, dan biarlah kiranya Tuhan kami juga sebagai anak-anak-Mu diberi kasih untuk mengampuni sesama kami, diberikan hati yang damai sejahtera untuk selalu bersuka cita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, setelah kita mengaku setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, saatnya kita mendengarkan berita anugerah yang terdapat pada Kolose 1 ayatnya yang ke-14. Kolose 1 ayatnya yang ke-14 berbunyi, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Yori. Namun sebelum itu kita mau menyanyi pujian firman Tuhan ku dengar. Kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan cerita firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kakak Yori. Tolong Kau berkati kami sebagai anak-anak-Mu yang akan mendengarkan cerita itu. Biarlah kiranya Tuhan, firman yang akan dibawakan oleh Kakak Yori boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Bahkan kami pun juga Tuhan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat Kakak Yori yang akan menceritakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolong Kau berkati dia, Kau sertai dia, biarlah kiranya dia dapat berkata-kata seturut kehendak-Mu. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kiranya Tuhan berkenan dalam ibadah kami dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, persiapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan cerita pagi hari ini kepada Kakak Yori. Kami persilakan. Iya, selamat pagi semuanya. Selalu semangat pagi. Iya, selamat pagi buat adik-adik semua yang ada di rumah. Ya dari kelas praindria sampai kelas remaja. Ya, tetap semangat meskipun sampai pada saat ini pun kita masih beribadah online bersama-sama. Ya, tetap semangat, semuanya duduk manis. Ya, sebelum Kakak Yori bercerita, ya, sekarang Kakak Yori mau ajak adik-adik yang ada di rumah, coba kita tutup mata sama-sama. Ya, di sini Kakak Yori mau tutup mata ya. Kakak Yori hitung sampai 3. Semua adik-adik yang ada di rumah kita coba tutup mata. Ya, Kakak Yori hitung ya. 1,
2, 3. Ya, pada saat kita tutup mata, apa yang kita rasakan? Suasananya bagaimana? Pastinya gelap ya adik-adik. Ya, Kakak Yori juga bilang, wah suasananya gelap. Tidak ada yang bisa kita lihat pada saat kita tutup mata. Coba kita buka sama-sama mata kita. Wah, kita bisa melihat sesuatu. Ya, itu yang kita rasakan jika kita menutup mata. Nah, itu pun yang dirasakan pada saat itu oleh tentara-tentara ya yang matanya dibutakan. Wah, kenapa ya? Kenapa pada saat itu tentara matanya dibutakan? Ada apa ya? Nah, satu ketika ada seorang raja adik-adik. Rajanya itu ya sombong. Raja itu tidak baik. Ya, nama raja itu adalah Raja Aram. Adik-adik yang sama dikasih Tuhan, raja ini selalu membuat rencana untuk mengepung satu bangsa yaitu bangsa Israel. Ya, dia selalu menyuruh tentara-tentaranya mengepung bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Tidak pernah berhasil adik-adik. Kenapa tidak pernah berhasil? Ya iya, karena setiap mereka ingin mengepung bangsa Israel, selalu saja mereka gagal. Ya, karena mereka melihat ada seorang yang menghalangi, ada seorang yang menjaga mereka. Akhirnya pada saat itu Raja Aram marah, dia kesal, ya, dia bingung, dia heran, kok bisa ya saya gagal ya mengepung bangsa Israel. Nah, rupanya dia mengetahui bahwa ada seorang yang menyampaikan atau melihat keadaan kalau mereka akan dikepung, yaitu Bapak Nabi Elisa adik-adik. Wah, Nabi Elisa, rupanya Nabi Elisa ini ya sayang kepada bangsa Israel. Nah, begitu Raja Aram mengetahui bahwa Nabi Elisa yang ada di tengah-tengah mereka, dia menyuruh tentara-tentara itu untuk menangkap Nabi Elisa. Tetapi adik-adik apa yang terjadi? Tuhan menolong Nabi Elisa. Tuhan melindungi Nabi Elisa. Tidak terjadi apa-apa dan tidak tertangkap oleh tentara itu. Tetapi Tuhan membutakan tentara-tentara itu agar tidak melihat Nabi Elisa. Wah, pada kesempatan itu pun Nabi Elisa membawa bangsanya cepat masuk ke satu kota, dan kota itu bernama kota Samaria. Dan pada saat itu pun Nabi Elisa tidak membenci tentara-tentara itu, malah dia meminta kepada Tuhan bahwa kembalikanlah mata mereka agar mereka bisa melihat. Wah, luar biasa ya. Dan akhirnya Tuhan mendengar permintaan Nabi Elisa, dan akhirnya tentara itu bisa melihat kembali dan kembali ke Raja Aram ya. Dan dia menyampaikan bahwa kami tidak bisa menangkap Nabi Elisa ya. Dan pada satu ketika adik-adik, Nabi Aram dan bangsanya tentaranya mengepung seluruh kota Samaria yang berada di dalamnya itu bangsa Israel. Wah, adik-adik sangat sedih. Tetapi pada saat terkepung itu Tuhan punya rencana kepada bangsa Israel. Dan akhirnya apa adik-adik yang terjadi ya? Di situ bangsa Israel ya sedikit kecewa kepada Nabi Elisa. Dan ada satu perwira Israel, Raja Israel yang bersama-sama mereka ini mengatakan bahwa ini gara-gara Nabi Elisa kami terkurung dan kami sekarang kelaparan. Kami tidak mempunyai bahan untuk dimakan, semuanya mahal. Kami kelaparan, dan perwira itu sangat panik, sangat bingung karena masyarakatnya, karena bangsanya ya sudah kelaparan pada saat itu. Nah, datanglah Nabi Elisa ke perwira bangsa Israel itu, raja bangsa Israel itu mengatakan bahwa firman Tuhan mengatakan besok ya bahan makanan akan murah dan besok kita akan mendapat makanan. Wah, perwira itu tidak percaya adik-adik. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Nabi Elisa.
bahwa yang dikatakan itu tidak yakin buat mereka. Bahwa besok ada makanan dan besok mereka tidak akan kelaparan. Wah, adik-adik, dan akhirnya ya datanglah ya Nabi Elisa ke Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan pada saat itu ya kota Samaria ya yang sudah dikepung oleh Raja Aram dan tentaranya, pada saat itu Tuhan menunjukkan ya kuasanya kepada mereka. Apa yang Tuhan perbuat? Tuhan mau berperang bersama mereka. Ya, berperang dengan apa? Bayangkan ya adik-adik, Tuhan sayang bangsanya. Tuhan mau melindungi bangsanya. Dia tidak ingin bangsanya menderita. Tuhan tidak ingin bangsanya kelaparan. Ya akhirnya Tuhan membuat satu hal yang sangat luar biasa ya. Peristiwa yang menakjubkan pada saat itu. Tuhan membuat satu bunyi. Bunyi yang seakan-akan ada 1.000, puluhan ribu tentara datang. Dan dia membuat satu bunyi, kuda duduk datang. Dan dia membuat satu kereta yang banyak dengan suara yang berdentang-dentang pada saat itu. Dan pada akhirnya di kemah itu Raja Aram dan tentara-tentara ketakutan, bergegas-gegas untuk kembali, bergegas-gegas untuk lari ke satu tempat. Karena mereka dengar, wah semacam gemuruh datang itu kereta dengan kuda bersama dengan tentara-tentara datang. Padahal itu kuasa Tuhan yang bekerja. Wah, akhirnya pada saat itu datanglah 4 orang kusta pada saat itu mendekati kemah Raja Aram. Mereka melihat, wah, kok bisa ya kemahnya ini kosong? Mana Raja Aram dan tentara-tentaranya? Kok bisa ya? Dan pada saat di kemah itu tersedia begitu banyak makanan, begitu banyak perkakas-perkakas ya, kebutuhan yang ditinggalkan oleh Raja Aram bersama tentaranya. Pada saat mereka lari, mereka tidak membawanya adik-adik ya. Dan akhirnya 4 orang itu menyampaikan kepada bangsa Israel, mengatakan bahwa di sana ada banyak makanan, di sana ada banyak perkakas yang bisa kita pergunakan, kita tidak akan kelaparan. Dan apa yang terjadi? Wah, perwira yang tidak percaya tadi pun kaget. Kok bisa ya? Kok bisa? Kenapa Raja Aram dan tentaranya lari? Ada apa? Ya, tetapi Nabi Elisa mengetahui hal itu. Bahwa semuanya adalah pekerjaan Tuhan. Semuanya dikerjakan Tuhan begitu baik oleh bangsanya. Ya, sangat luar biasa. Dan akhirnya semuanya bangsa Israel keluar. Berbondong-bondong ke depan pintu gerbang itu untuk mengambil makanan yang ada di luar ya, di kemah-kemah yang disediakan oleh Raja Aram dan tentaranya ya. Akhirnya mereka berlari sampai ke pintu gerbang. Nah, perwira yang tidak percaya tadi adik-adik akhirnya terseret dan diinjak-injak oleh bangsa Israel sampai mati. Wah, sangat luar biasa adik-adik ya. Dia tidak percaya. Tetapi Nabi Elisa menyampaikan firman Tuhan kepada mereka bahwa jangan khawatir, besok akan ada makanan, besok tidak akan kelaparan ya. Karena kenapa adik-adik ya? Karena ya Tuhan melindungi umatnya. Tuhan melindungi umatnya. Ya, wah luar biasa. Dan firman Tuhan yang telah dikatakan oleh Nabi Elisa ya adalah sungguh benar terjadi pada saat itu. Dan ada tertulis di Alkitab. Jadi sebentar kita baca ya. Wah luar biasa. Tuhan tidak membiarkan bangsanya menderita adik-adik ya. Dia menolong, dia melindungi. Melalui Nabi Elisa pun dia menjaga selalu. Yang tadinya mau ditangkap tidak jadi ditangkap. Tidak kelihatan oleh tentara. Tuhan membutakan ya mata mereka. Tuhan menyayangi umatnya. Ya, adik-adik yang sama dikasih Tuhan. Apa yang perlu kita pelajari dari cerita ini ya pagi hari ini? Bahwa kita semua harus mengetahui ya bahwa Tuhan menolong Nabi Elisa ya dari ancaman. Dari ancaman kematian pun yang mau ditangkap dia, Tuhan selalu melindungi. Yang kedua ya kita harus sama-sama merasakan bahwa dalam Tuhan
kita selalu aman dan nyaman dan terlindungi dari segala hal mara bahaya. Yang penting kita percaya dan tetap berdoa kepada Tuhan, ya. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Apapun yang terjadi, apapun yang kita jalani, ya, apapun yang kita lalui, yakin dan percaya jika kita berdoa mau minta sama Tuhan, perlindungan dari Tuhan, pasti kita akan dijaga dan kita akan selalu dilindungi dan ditolong sama Tuhan. Sekarang kita adik-adik yang di rumah yang pegang Alkitabnya, ya, kita buka ya firman Tuhan, ya, ada tertulis di sini. Ya, 2 Raja-Raja 6. Kita buka ya. Nanti di sini ada 2 pasal, ya. 2 Raja-Raja 6, dari 2 Raja-Raja 6 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang selesainya sampai 2 pasal, yaitu sampai ayat yang ke-7, ya. Berarti 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai selesai, dan 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 20. Nanti di situ adik-adik baca bagaimana tindakan Elisa, ya, Nabi Elisa dalam peperangan melawan Raja Aram, bahwa Tuhan mau campur tangan. Wah, bayangkan Tuhan sendiri melawan mereka, akhirnya Raja Aram dan tentara-tentara itu lari, meninggalkan begitu banyak makanan buat bangsa Israel, ya. Semoga firman Tuhan kita pada pagi hari ini, ya, bisa menjadi sukacita buat kita semuanya, bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita semuanya. Amin. Ya, semuanya Alkitabnya ditutup, ya. Kita mau doa Bapa kami bersama-sama, kita ucapkan bersama-sama, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, judul cerita kita hari ini adalah Nabi Elisa dan orang-orang Aram. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita tadi sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Yori. Sekarang kita mau menyanyikan lagu. Allah Bapa melindungi. Sekarang kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum itu, mari kita dengarkan nats persembahan yang terdapat dalam Mazmur 86 ayat 12. Ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Amin. Ya, silakan disiapkan adik-adik persembahannya. Silakan masukkan di dalam amplop persembahan. Amplop persembahannya SMGT Jemaat Moria Palu yang telah disediakan. Sudah siap semuanya persembahannya, kita nyanyikan pujian.
Beri syukur, beri syukur. Kita akan mendoakan persembahan kita dan sekaligus doa syafaat. Kembali kami minta kesediaan Kakak Yori untuk berdoa. Iya, adik-adik di rumah kita mau berdoa. Ya, semoga semuanya di rumah dalam keadaan sehat selalu. Ya, selamat ulang tahun yang berulang tahun seminggu kemarin. Kita akan satukan dalam doa syafaat. Kita lipat tangan, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur, bersuka cita kembali. Kami bisa berjumpa melalui ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Muria Palu. Terima kasih Tuhan, kerinduan kami ingin bersama-sama beribadah bertatap muka dengan adik-adik sekolah minggu kami. Tetapi kami tahu Tuhan, keadaan kami pada saat ini yang belum memungkinkan untuk kami bisa bertatap muka dengan adik-adik kami Sekolah Minggu Jemaat Muria Palu. Kami yakin dan percaya ini bisa berlalu, karena kami yakin Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada saat ini, mengajarkan kami bahwa Tuhan akan menolong umat-Nya. Begitupun kami yakin Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, menjaga kami, melindungi kami dan menolong kami dalam situasi apapun dan situasi yang sampai pada saat ini kami rasakan oleh karena virus yang berada di Indonesia, terutama yang sementara kami lalui di Kota Palu. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa hari ini kami bersyukur dan mau berdoa buat semua adik-adik kami yang ada di rumah dalam pertumbuhan mereka. Tuhan memberkati mereka dalam kesehatan, kekuatan buat mereka Tuhan, agar mereka bisa bertumbuh menjadi anak yang sehat selalu. Tuhan memberikan kepintaran, kecerdasan buat yang sekolah, kemauan dalam belajar, apa yang mereka cita-citakan Tuhan bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendoakan semua anak-anak sekolah minggu kami dari pra-indria sampai remaja. Tuhan mau menjaga mereka dan melindungi mereka. Kami juga mau mendoakan buat kedua orang tua, oma dan opa, om dan tante, yang sama-sama dengan mereka Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan selalu. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan kedua orang tua anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan juga buat kakak-kakak sekolah minggu yang sudah terlibat hari ini, pagi yang indah ini untuk menyampaikan firman Tuhan, puji-pujian, pemain musik. Tuhan memberkati kami semuanya Tuhan, tetap memberikan kami hati yang penuh setia untuk tetap selalu melayani dan mengajar adik-adik sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan buat teman-teman kami yang kiranya ada yang sakit di rumah, Tuhan mau memberkati, Tuhan mau sembuhkan dari obat-obatan, makanan, minuman yang mereka pakai. Biar kesembuhan daripada Tuhan mereka bisa merasakannya. Kami mau mengajak adik-adik sekolah minggu yang masih malas-malas ibadah, ajak mereka Tuhan biar kami bisa bersekolah minggu bersama-sama meskipun melalui ibadah online. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga buat saudara-saudara kami di luar sana yang berkesusahan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami Tuhan pada saat ini mendoakan buat bangsa Indonesia kami Tuhan, terutama Kota Palu di mana kami tinggal. Tuhan pada saat ini
kami berada dalam kecemasan, ketakutan, dan keraguan dalam kehidupan kami Tuhan, oleh karena virus corona ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin ini akan berlalu Tuhan, karena campur tangan kasih sayang Tuhan kepada kami. Ajar kami Tuhan, melalui meskipun kami masih kecil, kami yakin kami akan mematuhi protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Ajar kami untuk taat Tuhan dalam situasi seperti ini. Ajar kami untuk yakin bahwa dengan protokol kesehatan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami semuanya kesehatan agar kami selalu dan tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami selalu merindukan anak-anak sekolah minggu kami, tetapi kami yakin dan percaya kami akan cepat dan nantinya akan bertatap muka dengan adik-adik sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami pun mendoakan buat persembahan kami yang kami sudah berikan, kecil nilainya buat kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati dan bisa dipergunakan buat pelayanan sekolah minggu kami di Jemaat Muria Palu. Yang masih sisa kepada kedua orang tua kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Yori. Ya, adik-adik mari silakan berdiri. Kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang telah dilakukan manusia terhadap aku? Ya, adik-adik, mari kita semua menyanyikan pujian Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya, amin. Ya, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Penutup, kita bersukacita, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita sehingga kita boleh beribadah dengan baik. Oke, adik-adik, menutup ibadah kita nyanyikan pujian Oh Sukacitaku. Terima kasih adik-adik semua.
semua sudah boleh beribadah dengan baik. Sampai ketemu minggu depan, semoga kita semua sehat-sehat, Tuhan berkati. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Shalom, selamat hari Minggu. Dadah, bye.